Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Zaki. Saya dari Universitas Syedzi Madani dengan NIM 230500840. Dari sini ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu matkul inovasi perangkat lunak. Oke, di sini ya tugas akhirnya pertama ada 7 PDF. Yang pertama adalah yang berjudul pengembangan Smart Remainder Cup berbasis IoT untuk meningkatkan kesadaran hidrasi. Di sini ada tujuan inovasi. Tujuannya yaitu adalah tujuan dari proyek inovasi ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah Smart Remainder Cup berbasis Internet of Things atau IoT yang mampu memantau level air minum secara real time dan memberikan notifikasi pengingat minum kepada pengguna melalui aplikasi mobile. Inovasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidrasi yang sehat, khususnya di kalangan mahasiswa yang memiliki aktivitas padat. Lanjutnya di sini ada skop proyek atau lingkup kerja. Di sini ada fitur yang dikembangkan. Lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi pengembangan fitur-fitur utama sebagai berikut. Yang pertama ada monitoring level air, yaitu sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi volume air dalam botol. Selanjutnya ada data level air diproses oleh ESP32. Yang kedua ada sistem notifikasi pengingat minum, yaitu notifikasi otomatis berdasarkan jadwal reminder, buzzer dan LED sebagai notifikasi lokal pada perangkat. Yang ketiga yaitu aplikasi mobile, aplikasi berbasis Flutter untuk memantau level air, pengaturan jadwal reminder oleh pengguna, tampilan riwayat konsumsi air harian. Keempat ada integrasi cloud, Firebase real-time database sebagai penyimpanan dan sinkronisasi data antara perangkat dan aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu ada batasan proyek. Untuk menjaga fokus dan kepercayaan proyek, ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut, yaitu diantaranya ada proyek hanya sampai pada tahap prototipe, belum mencakup produksi massal, jadi hanya prototipe saja. Kemudian ada pengujian dilakukan secara simulasi dan fungsional, belum melibatkan uji coba pengguna secara luas, jadi hanya secara beberapa orang saja. Ya, hanya sampel-sampelnya saja, belum secara luas. Sistem difokuskan pada monitoring level air, belum mencakup fitur lanjutan seperti analisis kesehatan mahasiswa, kesehatan mendalam. Aplikasi mobile dikembangkan untuk satu platform Android. Sebenarnya udah dua karena pakai Flutter bisa iOS dan Android, jadi hybrid. Selanjutnya ada timeline proyek, yaitu saya ada 6 minggu ya. 6 minggu dari per tanggal hari ini. Minggu pertama yaitu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Minggu kedua yaitu desain perangkat keras dan diagram blok. Minggu ketiga implementasi firewire ESP32. Minggu keempat yaitu pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Yang kelima integrasi Firebase dan sistem notifikasi. Yang terakhir yaitu pengujian sistem dan evaluasi proyek kerja. Nah, di sini saya lupa sih tanggal-tanggalnya berapa, cuman ingat minggunya aja. Yang selanjutnya ada kebutuhan resource. Pertama ada sumber daya manusia yaitu SDM, ada peran dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu ada programmer IoT bertanggung jawab sebagai pemrograman ISP dan sensor. Selanjutnya ada mobile dev bertanggung jawab untuk pengembangan aplikasi Flutter. Yang ketiga ada sistem analis, perancangan arsitektur sistem, dan terakhir ada tester yaitu bertanggung jawab untuk pengujian fungsi sistem apakah berhasil atau tidak. Terakhir ada tools digunakan, yaitu ya hardware-nya ada ESP, sensor ultrasonik, HCSR04, buzzer, LED dan LED. Sebenarnya ada masih banyak lagi seperti ada kabel dan lain-lain, sebenarnya banyak. Cuman ini yang intinya saja core system hardware-nya. Kemudian software-nya yaitu ada Arduino IDE, Flutter, SDK dan Firebase. Nah, selanjutnya ada manajemen proyek.
Saya menggunakan Notion atau Trello, tapi saya lebih menggunakan Notion. Selanjutnya di sini ada yang terakhir, yaitu estimasi waktu tugas. Di sini ada tugas dan estimasi waktunya, yaitu sebagai berikut: perancangan sistem, estimasi waktunya 1 minggu, implementasi hardware 1 minggu sampai mungkin lebih 1 minggu lah. Implementasi software itu 2 mingguan, integrasi sistem 1 minggu, dan pengujian dan evaluasi kira-kira 1 minggu. Oke. Selanjutnya di sini ada implementasi proyek manajemen tools. Saya menggunakan Notion. Di sini kan berupa PDF. Jika dikumpulkan di tugas saya, maka saya akan lebih enak jika saya memberikan informasinya di Notion yang langsung. Oke, di sini ada namanya ini judul proyek bernama Board Management Project, yaitu Smart Reminder Cup. Di sini ada backlog, to do, in progress, dan done. 4 list. Di sini ada propertinya, yaitu ada deadline, assignment, and priority. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di sini sebenarnya saya juga nggak tahu gimana caranya masukin ke biar terhubung misalkan study ke backlog. Jadi karena saya nggak tahu, jadi saya masukin menggunakan emojinya aja, jadi biar sama dengan ininya, listnya. Langsung saja. Di sini ada yang pertama. Yang pertama di sini ada studi kebutuhan sistem. Deadline-nya yaitu pada tanggal 19 November 2025. Ini masuknya ke backlog jika emojinya sama. Di sini assignment-nya di sini ada Aslam Muzaki, tapi sebenarnya ini ada nama kelompok saya. Beranggotakan 4 orang, ada Aslam Muzaki, Ferdiansa, ada Fajar, dan Dendi. Tapi di sini cuma ada nama saya karena ininya kepanjangan, jadi harus diginiin. Tuh. Jadi begini aja. Kemudian di study ini prioritinya yaitu high ya. Sulit. Kemudian selanjutnya sih ada penyusunan diagram blok sistem yang berdeadline sama, yaitu 19 November 2025. Assignment-nya sama, yaitu Aslam dan kawan-kawan. Priority-nya juga high juga, sulit. Selanjutnya ada desain rangkaian perangkat keras. Ini masih masuk ke backlog dengan yang punya sama. Deadline tanggal 26 November 2025, assignment sama. Ini kelompok saya, termasuk saya juga. Priority-nya adalah sulit juga, high. Selanjutnya ada perancangan struktur database Firebase, berdeadline sama 26. Cuman saya lupa sih sebenarnya. Ini antara 26 atau 29 gitu. Saya masukin aja biar 26 biar sama. Di sini ada assignment-nya Aslam Muzaki juga. Priority-nya medium karena cuma perancangan aja, tidak terlalu sulit. Di sini ada selanjutnya ada setup environment Arduino IDE. Di sini masuknya listnya ke to do jika sama dengan emojinya. Ini deadline-nya 30 November, cepat aja karena emang tidak terlalu sulit. Medium di sini ya, medium. Selanjutnya ada implementasi fireware ESP32, yaitu masuknya ke list to do. Di sini deadline-nya 3 Desember, kita ngebut ya. Priority-nya yaitu ada high atau sulit. Selanjutnya ada pengembangan UI aplikasi Flutter, masuknya ke list to do juga. Berdeadline tanggal 8 Desember 2025. Assignment-nya juga sama, Aslam dan kawan-kawan, ada Fajar, Dendi, dan Ferdi. Tingkat priority-nya adalah high. Selanjutnya ada implementasi fitur reminder minum. Deadline-nya yaitu 10 Desember. Seharusnya jangan 10, ini harusnya 14. Seingat saya 14,
ya 14 lah, 14 Desember. Safety-nya sama saya dan kawan-kawan, priority-nya high. Selanjutnya ada integrasi integrasi Flutter dengan Firebase. Di sini sudah masuk ke dalam list progress karena sudah masuk ke tahap integrasi Flutter dengan Firebase. Cukup 2 hari saja ya, yaitu sampai tanggal 16 Desember 2025. Priority-nya high, yaitu selanjutnya ada pengujian akurasi sensor ultrasonik 17 Desember. Medium, hanya pengujian, cukup untuk 1 hari saja. Selanjutnya ada pengujian notifikasi sistem di sini. Di sini di pengujian akurasi sensor itu listnya masuknya ke in progress. Selanjutnya di sini di pengujian sistem notifikasi itu masuknya ke list done atau selesai, yaitu per tanggal deadline-nya 19 Desember 2025. Ini sama Aslam dan kawan-kawan. Tingkat priority-nya ada medium. Sini ada evaluasi dan dokumentasi proyek. Ini done juga, maksudnya selesai listnya. Di tanggal deadline tanggal 20, sebenarnya tanggal 25, cuman saya cepetin aja tanggal 20. Sini tanggal 22. Tanggal 22 Desember. Aspeknya sama, Aslam dan kawan-kawan. Tingkat priority-nya adalah low. Mudah. Oke, mungkin sekian dari saya untuk board manajemennya. Oke, selanjutnya di sini saya akan ke file PDF berikutnya, yaitu evaluasi risiko proyek. Ya, hanya segini saja, tidak ada banyak-banyak. Di sini ada beberapa tabel ya. Ada tabel nomor, risiko, dampak, probabilitas, mitigasi, dan level risiko. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik untuk risiko ya. Pertama ada sensor ultrasonik tidak akurat karena kondensasi air. Yaitu dampaknya data level air tidak sesuai kondisi sebenarnya. Probabilitasnya yaitu medium. Mitigasi yaitu kalibrasi sensor dan penempatan sensor yang tepat. Level resikonya medium. Selanjutnya di nomor 2 ada untuk resiko ada koneksi Wi-Fi ESP32 lumayan tidak stabil ya. Jadinya berdampak pada data gagal terkirim ke Firebase. Probabilitas yaitu medium. Mitigasi menambahkan mekanisme reconnect otomatis. Saya taruh untuk level resikonya di medium saja. Selanjutnya ada notifikasi aplikasi terlambat. Dampaknya yaitu pengguna tidak mendapat pengingat tepat waktu. Jadinya barangkali tidak muncul notifikasi pada bar handphone tersebut. Probabilitasnya adalah low. Mitigasinya yaitu adalah optimasi komunikasi Firebase dan pengujian delay. Level resikonya yaitu low saja. Selanjutnya di sini ada risiko untuk nomor 4 yaitu konsumsi daya perangkat tinggi. Dampaknya perangkat cepat kehabisan baterai ya, karena memang memakai prototipe ala kadarnya low budget. Probabilitasnya yaitu medium. Mitigasinya yaitu menggunakan mode hemat daya deep sleep pada ESP32. Level resikonya yaitu medium. Yang terakhir yaitu untuk kesalahan di nomor 5. Kesalahan untuk risiko di nomor 5 yaitu kesalahan integrasi aplikasi Flutter dengan Firebase. Dampaknya yaitu data tidak tampil di aplikasi. Nah, jadi ini tidak tampak di data aplikasinya. Probabilitasnya yaitu low aja. Mitigasinya yaitu berikutnya ada pengujian integrasi bertahap dan login error. Untuk level resikonya saya taruh di low saja. Selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan inovasi. Yang pertama ada ROI yaitu return of investment. Yang pertama ada biaya yaitu sekali produksi prototipe. Ada 2 tabel yaitu tabel yang pertama komponen dan estimasi biaya dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada ISP32 dengan harga estimasinya, nggak estimasi, bukan estimasi, harusnya biaya, ini salah tulis, maaf ya. Di sini ada biaya dengan harga 90.000. Sensor ultrasonik HCSR 404 dengan harga 25.500.
rupiah. Selanjutnya ada buzzer dan LED dengan harga 15.000 aja. Sini ada power bank dengan harga 120.000 ya, 120.000. Aduh, kenapa ini? Ayo, maaf, 120.000. Dan lain-lain. Di sini ada komponen lain, kabel casing dengan harga 50.000, kayak box kabel ya, 50.000 situ. Total biayanya sekitaran di harga 300 ribuan. Kedua ada manfaat nilai potensial ya. Potensi harga jual prototipe mungkin kisaran 500.000 jika tergantung toko sih. Itu kalau mahal ya, yang harganya bagus, yang harganya mahal, yang barangnya bagus 500.000. Dibandingkan dengan nilai manfaat penghematan kesehatan produktif dengan harga 200.000. Jadi hemat 200.000 di sini. Jadi total manfaat yang didapatkan ada 700.000 sekian. Nah, di sini ada perhitungan ROI. ROI di sini sama dengan 700.000 dikurang 300 dibagi 300.000. Salah kayaknya ini. Dibagi 300.000 dikali 100%. Jadi hasilnya 133%. Ini saya juga nggak tahu kenapa salah di sini. Kurang apa sih? Kayaknya ya moga-moga akurat ya perhitungannya. Kesimpulannya di sini ada ROI-nya yaitu positif. Jadi di sini masuknya ke inovasi yang sangat layak karena bagus juga, tidak terlalu mahal. Di sini ada retention rate yaitu week 1. Saya menggunakan simulasi dengan 10 user atau pengguna. Di sini ada user 1, user 2 sampai 10. Di sini ada contohnya, user 1 ya ada ya, user 2 U3 ya, U4 tidak, U5 ya, U6 ya, U7 tidak, U8 ya, selanjutnya dan seterusnya. Di sini ada pengguna aktif minggu 1 ada 8 orang yang aktif di minggu pertama. Total penggunanya ada 10 orang. Pengguna aktif ya, yang aktif ada 8 orang, 1/8. Retention rate-nya di sini ada 8/10 dikali 8 dibagi 10 dikali 100% jadinya 80%. Di sini ada user satisfaction, kepuasan pengguna. Di sini ada kuesionernya, simulasi kuesionernya yaitu aplikasi. Yang pertama ini skala Likert ya. Saya menggunakan skala Likert untuk kuesionernya. Yang pertama di sini ada aplikasi mudah digunakan. Kedua, notifikasi membantu memperingat minum. Ketiga, informasi level air yang jelas. Keempat, aplikasi yang responsif. Kelima, yang terakhir, apakah produk bermanfaat untuk kebiasaan hidrasi. Di sini ada simulasi responden rata-rata pertanyaan. Di sini saya tabel simple aja. Jadi ada 2 tabel, pertanyaan dan rata-rata. Jadi ini untuk kuesioner pertama Q1 ada 4.2 rata-ratanya. 4,2 itu poinnya 4,2. Jadi misalkan dari 10 orang yang disimulasi, rata-rata dari pertanyaan pertama ada dapat dinilai 4,2. Ada di Q2 ada 4,5, Q3 4,1, Q4 4,0, Q5 ada 4,4. Jadi di sini hitungan rata-rata total kepuasan yaitu ada 4,2 ditambah 4,5 ditambah 4,1 ditambah 4,0 ditambah 4,4 dibagi 5 sama dengan 4,24/5. Kesimpulannya di sini kepuasan pengguna tinggi. Oke. Jadi ya begitu untuk di sininya indikator keberhasilannya. Oke, selanjutnya di sini ada file ini continuous improvement dan feedback loop. Oke, di sini dengan nama proyeknya itu Smart Reminder Cup berbasis IoT. Bagian ini menjelaskan mekanisme feedback loop yang digunakan untuk memastikan inovasi Smart Reminder Cup dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna dan data sistem. Di sini ada feedbacknya ya, feedback berupa gambar PNG. Saya menggunakan Canva di sini membuatnya. Di sini yang pertama ada dari alur pertama yaitu pengguna dan log sistem, kemudian menuju pengumpulan feedback, kemudian juga analisis feedback, selanjutnya ke prioritas perbaikan, lalu implementasi perbaikan, kemudian monitoring hasil dan terakhir menuju pengguna log sistem
dan seterusnya berlanjut hingga menjadi loop feedback. Oke, yang pertama di sini ada sumber feedback. Ya, taruh. Ya benar. Sumber feedback. Feedback dalam proyek ini diperoleh dari beberapa sumber utama, yaitu pengguna melalui kuesioner kepuasan dan masukan pengguna aplikasi. Kedua ada log sistem berupa data penggunaan dan error yang tersimpan pada Firebase real-time database. Yang ketiga, hasil pengujian sistem seperti akurasi sensor ultrasonik dan keterlambatan notifikasi. Nomor 2 yaitu pengumpulan feedback. Proses pengumpulan feedback dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert kepada pengguna, monitoring data log aplikasi dan perangkat melalui Firebase. 3. Dokumentasi hasil pengujian fungsional sistem. Yang ketiga, ada analisis feedback. Feedback yang terkumpul dianalisis dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul, mengelompokkan feedback berdasarkan jenis dan tingkat dampak. Selanjutnya ada menentukan akar penyebab masalah teknis maupun non-teknis. Oke, keempat ada penentuan prioritas perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, perbaikan prioritaskan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada dampak masalah terhadap pengalaman pengguna, yaitu ada di UX ya. Di situ selanjutnya ada frekuensi kemunculan masalah, kompleksitas solusi yang diperlukan. Masalah dengan dampak tinggi dan frekuensi tinggi menjadi prioritas utama untuk yang diperbaiki. Oke, nomor 5 ada implementasi perbaikan. Perbaikan sistem dilakukan melalui optimalisasi firmware ESP32 untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas, penyesuaian logika notifikasi pada aplikasi Flutter, perbaikan struktur dan pengelolaan data pada Firebase. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu yang terakhir ada monitoring hasil perbaikan. Setelah perbaikan diterapkan, dilakukan monitoring lanjutan untuk menilai peningkatan kinerja sistem, mengevaluasi penurunan error atau kendala. Yang terakhir ada mengumpulkan feedback ulang sebagai dasar siklus perbaikan berikutnya. Jadi terjadilah feedback loop. Oke, terakhir di sini ada file terakhir yaitu strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Proyek Smart Reminder Cup berbasis IoT. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mempertahankan inovasi jangka panjang ya. Saya baca pertama yaitu inovasi digital yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan awal dalam pengembangan teknologi, tetapi juga kemampuan sistem tersebut untuk tetap relevan, adaptif dan bernilai bagi pengguna dalam jangka panjang. Proyek Smart Reminder Cup sebagai inovasi buat minum pintar berbasis Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya dalam mendukung gaya hidup sehat melalui peningkatan kesadaran hidrasi. Salah satu strategi utama untuk menjaga relevansi inovasi ini adalah melalui pengembangan fitur secara bertahap. Pada tahap awal, sistem difokuskan pada fungsi ini seperti monitoring level air dan notifikasi pengingat minum. Untuk kedepannya, fitur dapat ditingkatkan dengan menambahkan sensor tambahan seperti sensor suhu, integrasi target hidrasi personal, serta visualisasi data konsumsi air dalam jangka panjang. Pengembangan fitur dilakukan secara modular agar sistem tetap fleksibel dan mudah diperbarui sesuai kebutuhan pengguna. Oke, di sini ada strategi berikutnya adalah monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem. Monitoring dilakukan melalui analisis log data pada Firebase untuk mengidentifikasi kesalahan koneksi, kehandalan sensor, serta respon aplikasi mobile. Evaluasi berkala memungkinkan pengembang untuk mendeteksi permasalahan teknis sejak dini dan melakukan perbaikan sebelum berdampak signifikan pada pengalaman pengguna. Pendekatan ini penting untuk memastikan sistem tetap optimal meskipun digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini ada selain aspek teknis, peningkatan keterlibatan pengguna user engagement juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan inovasi. Aplikasi mobile dapat dikembangkan dengan fitur pengingat yang lebih personal, seperti penyesuaian interval minum berdasarkan aktivitas pengguna, penambahan elemen sederhana seperti
notifikasi motivasional, atau pencapaian target harian yang juga dapat meningkatkan ketertarikan pengguna terhadap sistem tanpa menambah kompleksitas berlebihan. Selanjutnya yaitu strategi keberlanjutan lainnya adalah penerapan feedback loop yang berkelanjutan. Masukan dari pengguna, baik melalui kuesioner, kepuasan pengguna, maupun data penggunaan aplikasi, menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan. Dengan melibatkan pengguna secara tidak langsung dalam proses perbaikan, inovasi dapat berkembang sesuai kebutuhan yang nyata di lapangan dan tidak hanya berdasarkan asumsi pengembang saja. Dalam jangka yang panjang, Smart Reminder Cup juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dan integrasi lanjutan. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi kesehatan lain atau dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem Smart Health. Ya gitulah. Kolaborasi dengan institusi pendidikan atau komunitas kesehatan juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak inovasi dan meningkatkan adopsi pengguna. Sebagai kesimpulan, ini keberlangsungan inovasi Smart Reminder Cup dapat dicapai melalui kombinasi strategi pengembangan fitur bertahap, yaitu monitoring berkala, peningkatan user engagement, pemanfaatan feedback pengguna, serta peluang kolaborasi lanjutan. Dengan pendekatan ini, inovasi tidak hanya berhenti sebagai prototipe, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi user-usernya. Oke, cukup sekian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih kepada Bu Dewi Juliana sebagai dosen saya. Saya Aslam Muzaki, jika ada salah kata atau pengucapan tolong dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.